Waktu itu ritual kalau nggak salah 2:30 jam 3 deh. 2:30 kalau nggak salah. Saya ingat 2:30 tiba-tiba kayak goa bergetar. Tiba-tiba tuh bergetar karena memang ada kayak kaki gajah, lebih gede dari gajah kali ya. Itu saya pakai dibisikin sama si kuncen, jangan kabur. Ya Pak, ingat begitu saya suruh buka mata, bukan. Begitu bergetar, tiba-tiba ada sosok makhluk hijau. Saya pikir di gambaran saya buto hijau itu gendut lucu gitu kan, atau nggak tahu serem, ternyata seremnya nauzubillah min dzalik. Saat itu jinnya marah karena persyaratannya nggak lengkap. Kita semuanya mental ditiup karena dari ketawanya aja, jalannya aja kita udah bergetar ya, goa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Viku Fugara. Dan malam kali ini seperti biasa gue udah menghadirkan narasumber lagi nih yang bakal menceritakan pengalaman horornya sewaktu beliau melakukan pesugihan. Langsung aja disapa, sebelah gue udah ada Bang Ardi. Selamat malam Bang Ardi. Oke, selamat malam. Sehat ya Bang? Mas, alhamdulillah sehat. Oke Bang, ini kan Abang ngelakuin pesugihan ya Bang ya? Iya. Itu di tahun berapa Bang? Saya melakukan pesugihan itu di tahun 2023. 2023 di Februari. Oke. Dimulai di Februari ya. Itu maksudnya berkelanjutan atau emang sekali doang nyoba-nyoba Bang? Berkelanjutan. Berkelanjutan karena memang ada beberapa tahap ya. Nggak langsung kita ketemu sekali, enggak. Oh iya iya. Nah Bang, ini kan pesugihan ya Bang ya. Kan kalau kita tahu nih pesugihan banyak jenisnya nih Bang. Nah kalau Abang ini pesugihan apa Bang? Jadi gini Mas, untuk pesugihan yang saya lakukan ini JM itu tuh jual musuh. Jual musuh, dan kita mau imbalannya apa nih? Kita mau dapat uang, musuhnya nyawa melayang, uang kita dapat. Atau musuh melayang, kita nggak minta apa-apa juga bisa atau boleh. Yang penting kan puas musuh kita, hilang nyawanya. Saat itu juga, saat kita pesugihan. Pesugihan itu. Ya. Nah kalau Abang itu tujuannya apa nih? Apa mau dapat duit atau cuma mau ngilangin musuh nih Bang? Saya hanya menyalahkan musuh aja ya, supaya dia nggak ada di muka bumi. Itu 2 orang. Oh, itu niatnya nih ya? Niatnya. Oh, berarti pesugihannya emang nggak niat buat nyari duit? Tidak. Oke, mungkin tidak untuk materi ya. Iya. Saya hanya untuk kepuasan batin saya aja. Karena rasa sakit yang dalam ya. Oke. Nah itu di pesugihan itu di daerah mana Bang? Dukunnya nih, di daerah mana tuh? Jadi ceritanya gini Mas, saya kenal dukun ini, saya dari teman saya nih. Oh dikenalin? Kenalin sama teman kantor, di gua ada dukun di daerah Citerep. Saya nggak bisa sebutin ya untuk lokasinya, dari Citerep dengan inisialnya U. Saya dikenalin dan datang ke beliau itu nggak langsung, tapi ditanya-tanya dulu, ya kan? Ditanya-tanya dulu. Terus tujuan dan maksudnya apa? Terus siap atau tidak dengan persyaratannya, dengan resikonya yang kita akan ambil nih, baik resiko untuk saya maupun dengan keluarga saya ya tentunya. Sama yang si JM ini yang akan saya jual musuh ya. Oh jadi udah sempat dikasih tahu lah ya. Ya apa aja prosedurnya lah. Atau apanya. Dan oke, sebelum masuk ke cerita kita tahan dulu Bang ya. Ya. Nah bagi kalian yang penasaran nih dengan ceritanya Bang Ardi, simak terus sampai habis, jangan skip-skip. Dan sebelum mulai seperti biasa gue mau ngingetin buat kalian yang pengen bercerita juga nih seperti Bang Ardi di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi nih buat kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Oke, gak usah lama-lama lagi. Kisah Tengah Malam dimulai. Jadi gini Mas, awal saya melakukan JM itu memang ada ditarik ke belakang kembali ya, bahwa ada kisah yang bikin saya sakit hati. Jadi saya ini memang sudah menikah dan istri saya sakit. Tiba-tiba dalam pekerjaan saya visit ke suatu lokasi daerah Jakarta lah, saya nggak bisa sebutin ya, spesifiknya Jakarta mana. Ketemu dengan perempuan. Perempuan itu single parent, punya warung makan, dan saya makan di sana. Tiba-tiba dia ada something, ada sesuatu menarik ke saya lah, ngajak kenalan dan dia suka dengan saya. Saya bilang sama perempuan itu ya, inisial S, bahwa saya ini punya istri
istri saya sedang sakit. Nah, singkat cerita itu, karena saya sering visit pekerjaan di sana untuk mengawasi tim saya yang ada di proyek tersebut, akhirnya cinta, ada rasa tumbuh rasa cinta di dia sama saya. Tapi kan saya udah terus terang sama dia bahwa saya punya istri yang sedang sakit. Sakitnya sakit keras, ya kan? Sakit gangguan jantung, sama hipertensi dan gagal ginjal. Tapi tiba-tiba seiring waktu dia tetap ngotot bahwa saya tuh udah suka sama kamu, saya udah cocok mau jadikan kamu suami. Saya bilang nggak bisa gitu loh. Saya nggak tahu kalau dia ada niat jahat ya untuk datang ke rumah saya, untuk minta izin ke almarhumah istri saya bahwa dia mau menikah dengan saya dengan alasan katanya kasihan kamu, istri kamu udah nggak bisa apa-apa, udah nggak bisa ngurus kamu. Saya bilang nggak apa-apa, yang penting saya masih bisa ngurus istri saya. Entah hari apa dia datang ke rumah saya lagi kerja. Tiba-tiba siang datang, teman saya lapor bahwa ada perempuan datang sama laki-laki. 2 orang datangin rumah kamu, nemuin istri, tapi istri nggak bukain pintu karena lagi sakit keras. Cuma dia sempat bangun dan akhirnya ngap, sesak napas. Istri saya nelpon anak saya pulang. Tapi perempuan itu udah nggak ada. Cuma dia ketuk-ketuk pintu, ngintip di jendela. Karena istri saya di rumah sendirian, hanya ditemani kucing lah ya. Temen kucing, waktu itu almarhumah minta kucing sebelum dia sakit parah. Untuk dampingin dia karena kita pada kerja semua, anak-anak sekolah. Makin parah sakitnya. Begitu saya pulang, bini saya sudah nangis. Dia minta saya jujur, itu perempuan siapa? Saya bilang, itu perempuan saya kenal di pabrik. Saat saya visit kerja, untuk urusan kerja dan makan di kantinnya, di warungnya. Dan saya nggak tahu itu, saya nggak kasih alamat rumah. Nah dari situlah mulai istri saya mulai masuk rumah sakit tuh. Kolaps ya. Akhirnya dokter bilang, vonis cuci darah. Cuci darah, terus istri saya nggak mau pulang, malamnya kejang. Jam 2:30 pagi, tidur sama saya sempat begadang tuh ya. Begadang, nungguin dia segala macam. Tiba-tiba 2:30, karena saya capek, 2:30 saya kaget, anak saya teriak, Abi! Ya kan, Umi udah ngancing, udah kejang-kejang. Nah malam itu akhirnya kita bawa ke rumah sakit, dan akhirnya nggak pulang lagi. Sampai masuk di ruang ICU, sampai beliau menutup mata di hari Jumat pagi. Dan akhirnya saya dendam dengan perempuan itu ya. Dendam dengan si S ini bahwa gue tuh udah bilang sama lu, gue tuh walaupun lu cinta sama gue cinta sama lu, tapi kita harus ngerti bahwa saya masih punya istri. Untuk minta izin pun saya nggak berani gitu loh, karena saya nggak mau nyakitin hati dia lagi sakit gitu kan. Orang udah sakit badannya, ditambah lagi sakit pikirannya dan hatinya kan kasihan. Saya marah sama si S ini, si inisial S ini, kok berani gitu loh, buka-buka tas saya. Itu yang saya akhirnya kaget. Dari situ akhirnya saya dendam, saya nggak mau sama dia ya. Walaupun pada prinsipnya waktu itu di hari keberapa saya lupa, dia sempat ngasih saya makan, minum, tiba-tiba saya ngantuk ya. Ngantuk dibawa ke ruangannya dia. Memang warungnya itu ada rumahnya dia, sebelah rumahnya. Jadi dibawa ke kamarnya. Disitulah akhirnya saya melakukan hubungan suami istri kan. Karena memang sudah lama, karena istri saya kan memang udah nggak bisa kan. Sakitnya udah bertahun-tahun. Di situ saya baru sadar, saya kejebak. Dan dia nuntut itu gitu loh. Saya bilang, kamu yang nginin saya, bukan maunya saya gitu loh. Saya udah ingetin dia bahwa saya ini masih punya istri. Dan kita nggak boleh, karena ini belum sah secara agama ya. Dari situ, saya nggak tahu kalau dia meriksa dompet saya, tas saya, sampai dia tahu KTP dan alamat saya di mana. Dan akhirnya dia, begitu saya tidak mau nikahin dia, karena saya ngurus istri yang memang sudah akan, ibaratnya udah sekarat lah kalau kata kita ya. 3 kali cuci darah, akhirnya beliau meninggal. Begitu beliau meninggal, dia ngejar saya lagi nih. Begitu di status saya pasang sedang berduka, dia ngejar saya terus untuk nikah sama dia. Saya nggak mau, dan dia akhirnya marah, dia datengin kantor saya, dia datengin anak saya, ngelabrak anak saya, katanya saya begini begitulah, ngejelekin saya. Nah akhirnya saya malu satu kantor, anak saya juga malu. Akhirnya saya keluar dari kantor. Dari situlah saya dendam, mulai tumbuh dendam. Akhirnya teman saya berkunjung, teman kantor, lo kenapa sih gitu loh, ketimbang masalah segitu. Gue udah malu karena aib gue dibuka semua di kantor sama pimpinan. Dan akhirnya saya memutuskan, teman saya ngasih masukan, gue ada dukun deh. Ini kalau lo mau ngambil jalan singkat lah kasarnya ya. Apa itu? Saya tanya. JM bang, jual musuh. Lo bisa dapat duit, lo bisa jual si musuh lo itu, si S itu, out dari muka bumi. Maksudnya eksekusi mati. Lewat pesugihan itu, jual musuh. Dia ngasih jalan akhirnya ke si Pak Udin tadi yang di Citerep kan. Saya saat itu memang karena istri meninggal, selama 40 hari teman saya datang ngasih saran begitu, akhirnya saya gelap mata. Anak-anak nggak tahu. Akhirnya saya ke rumah si Pak Udin ini yang di Citerep.
Oh, si dukun ini ya? Si dukun ini diantar sama teman saya. Teman saya kan satu kantor, dia sambil nge-grab juga malamnya. Sampai di sana saya dikenalin, ngobrol dulu hari pertama. Hari pertama ngobrol, keperluannya apa, ya kan? Setelah ngobrol panjang lebar, besoknya balik lagi selang 2 hari. Atau 3 hari lah. Karena saya harus siapin yang namanya keperluan-keperluan untuk ritual tersebut, Mas. Dan itu nggak sedikit ya. Biayanya kurang lebih hampir 12 juta lah. Udah dihitung. 12 juta karena kan saya mesti charter kendaraan. Mesti beli kayak persyaratan apel gin, kembang 7 rupa, bahan-bahan mentah ya, belum minyak wangi, sebagainya lah, sesajen yang memang nanti untuk ritual di daerah Garut. Di sebuah gunung, saya nggak bisa cerita gunungnya di mana, pokoknya daerah Garut, itu aja. Selang cerita, saya sudah siapkan semua ritual. Salah satunya tuh si Pak Udin ini bilang, malamnya saya suruh beli sate. Malamnya suruh ke rumah dia nginep nih. Untuk tahlilan lah, kalau kata kita bahasa orang selamatan tahlilan ya. Kalau dia bahasanya apa saya lupa. Tahlilan, baca-baca doa, itu sate harus dimakan. 7 tusuk sate mentah, kambing, 21 tusuk mateng. Nah di situ saya malah nggak dimakan itu yang mentah. Dia malah nggak ngingetin saya. Kita hanya kirim-kirim tahlilan, kirim doa, hajat apa yang segala macam. Paginya berangkat tuh, habis subuh berangkat. Habis subuh berangkat, nyampe di Garut ketemu dengan kunciannya. Kunciannya ada 3. Yang saya kenal satu AA inisial A lah, yang satunya inisial D, yang satunya saya lupa inisialnya. Saya lupa deh, R atau F, saya lupa. Itu ada 3. Ya, nah kuncen yang inisial D ini, yang jembatan itu dengan si Udin. Yang kuncen 2 ini hanya menasehati. Udah yakin Pak, udah yakin ya Pak. Karena taruhannya nanti nyawa Pak. Dan dosanya nanti Bapak yang tanggung. Sampai nanti di akhirat. Saya udah gak mikir panjang itu Mas. Karena saya udah keluarin semua biaya, udah keluarin semua persyaratannya. Karena udah nekat ya, udah sakit hati yang luar biasa. Menyebabkan bini saya sakit, akhirnya masuk rumah sakit dan kolaps. Ya, sampai sebelum meninggal pun dia bilang, kamu bener punya perempuan lain. Saya bilang demi Allah, saya enggak. Saya dikejar sama dia. Tetap bini saya nggak percaya. Ya kan? Ya itu sampai akhirnya saya kayak ada rasa nyesel ya. Kenapa saya masih ketemu dengan perempuan jahanam? Kenapa saya bilang jahanam? Karena memang mulutnya sadis. Orangnya sadis, nggak ada kebaikan manusia. Saya bilang jangan pernah ke rumah saya lagi. Jangan pernah ke kantor anak saya lagi. Jangan pernah ke kantor saya lagi. Tetap aja. Dia kejar saya sampai saya hancur katanya. Sampai saya malu. Karena kamu juga bikin malu saya. Loh, saya nggak bikin malu kamu. Kamu yang mau kan? Saya bilang gitu. Nah, itulah awal saya sampai bertekad melakukan JM. Jual musuh dan ditawarin kata dukunnya, bisa dapat uang, 1 nyawa bisa dapat 5 miliar atau 10 miliar. Saya nggak tergoda, Mas. Saya yang terpikir adalah orang itu mati. Karena bini saya udah nggak ada, lu juga harus nyusul. Supaya saya ada puas batin, bukan masalah materi yang saya kejar ya. Kepuasan batin, dendam lah ibaratnya. Sampai akhirnya, sampai di rumah AAD, AAE, AAR ya. Saya nggak langsung tuh. Habis maghrib nyampe nginep dulu. Ngobrol dulu sampai jam 1. Jam 1 kita berangkat jam 3. Kita berangkat jam 1 malam. Kita ngobrol sampai jam 12 malam ya. Jam 1 kita charter mobil tuh. Saya kan charter mobil ya. Pokoknya saya bilang lebih dari 12 juta sebenarnya saya keluar biaya saat itu. Karena udah nekat ya. Masuk sesajen. Apel gin tadi, kembang 7 rupa, daging-dagingan, segala macam, minyak-minyakan, segala macam. Sama dupa, kemenyan, dan lain-lain. Jam 1 saya berangkat ke sebuah laut. Di sana ada gunung. Nah, kuncinya ini yang si D ini masuk. Sama saya, sama si D ini ya. Ya, saya sebut namanya Udin deh. Nama Udin kan banyak ya. Saya masuk, kesajian semua udah disiapin di sana. So, kita duduk sila nih bertiga. Saya di samping kanan, si inisial D di tengah, si U-nya itu di kiri saya. Nah, depannya itu udah sesajen tuh, depannya si D ini ya, kunciannya. Si si AAE dan AAR ini di belakang. Dia mantau aja mager. Ya kata kita mager, supaya nanti tidak ada makhluk lain masuk, makhluk goib. Nah, JM ini yang saya hadapin, saya udah dikasih tahu bentuknya seperti apa katanya. Diceritain nih di awal nih sama si U sama si D. Di rumahnya yang di Garut nih, bahwa ini bang, kalau ketemu lu jangan kabur. Jangan kabur, jangan gugup, sampaikan niatnya apa. Ini foto udah saya siapin nih.
Foto udah saya siapin 2 orang sebenarnya sih ya. Sorry. Nah, ada 2 orang. Si S ini ya sama si R. Si R ini musuhnya anak saya. Si S ini saya memang dendamnya awalnya S. Iya. Tapi teriring ingat ini berhasil, maksudnya saya yakin ini bisa ya berhasil karena persyaratan bisa lengkapin. Saya bawa foto si R akhirnya. Sekalian nih 2 musuh ya. Yang sudah menyakiti anak saya luar dalam batin dunia akhirat nih, saya nggak redo sebenarnya dunia akhiratnya orang ini sama orang ini juga ya, sudah bikin bini saya jadi kolaps, tambah parah penyakitnya dan akhirnya pulang ke rahmatullah, mungkin itu azal ya. Saya cetak fotonya memang 2 saat itu ya, 2 saya bawa itu semua digeletakin di depan. Itu gua itu gelap ya, kita lampunya lampu obor waktu itu, di kiri kanan obor ya, kiri kanan obor. Tiba-tiba begitu saya suruh menjamin mata nih semua. Si kuncen D dan kuncen U itu, mereka ada satu ritual yang saya nggak ngerti bahasa mereka, karena bahasa Sunda ya, daerah Garut. Tiba-tiba tepat jam, waktu itu ritual kalau nggak salah 2:30 jam 3 deh. 2:30 kalau nggak salah. Saya nggak ingat 2:30, tiba-tiba kayak goa bergetar, terus tiba-tiba lampu redup, bep, ya kan? Saya nggak boleh kabur atau nggak boleh lari, nih menurut si kuncen. Tiba-tiba tuh bergetar karena memang ada kayak kaki gajah, lebih gede dari gajah kali ya. Itu saya pakai dibisikin sama si kuncen, jangan kabur. Ya Pak, ingat begitu saya suruh buka mata, buka. Ya kan gelap saya pikir. Gelap nggak mungkin buka mata kelihatan. Gelap kelagepan ya, panik gitu kan. Tapi saya akhirnya karena udah niat tekad bulat ya. Saya coba atur napas, saya bilang di hati saya harus berhasil. Udah terlanjur ya. Walaupun di hati sebenarnya menolak ya. Terlanjur karena udah sakit hati yang lebih dalam daripada perasaan nggak tega ya. Akhirnya saya coba, begitu bergetar, tiba-tiba ada sosok makhluk hijau. Saya pikir di gambaran saya buto hijau itu gendut lucu gitu kan. Atau nggak tahu serem, ternyata seremnya nauzubillah min dzalik. Saya disuruh buka mata, saat itu jinnya marah. Karena persyaratannya nggak lengkap, ya. Si kuncen itu awalnya yang ditiup, mental. Kita semuanya mental ditiup karena dari ketawanya aja, jalannya aja kita udah bergetar ya, goa. Lebih dari kaki gajah ya, tingginya kayak setinggi pohon kelapa, itu kakinya doang ya. Belum kepalanya dia tongolin gitu kan, di depan persis di muka kita, deket. Itu kita ditiup, mental semua. Ya kan, saya pingsan saat itu. Si U, saya nggak tahu deh tuh. Si U, si D, sih mendengar ceritanya dia bahwa persyaratannya kurang. Jadi ada beberapa persyaratan yang dikurangin. Ya akhirnya si jin itu nggak mau, marah. Ya kan, tiba-tiba yang di belakang ini AAA dan AAR ini masuk. Dia langsung netralisir tuh katanya. Saya dibawa pulang akhirnya tuh sama tim. Dibawa pulang ke rumahnya si kuncen yang si AA ini, AA ini. AW lah bisa dibilang ya. Saya sebut aja nggak apa-apa ya. Beliau yang nolong kita akhirnya. Dan setelah habis subuh kita diobatin, terus ditanya lah si U ini sama si D, ya kan, lo kenapa berani mengurangi persyaratan yang diminta oleh jin kafir itu kan, jin iblis ini kan, kenapa dikurangin? Ini resikonya nyawa, ya kan, musuhnya nggak mati, lo yang mati gitu loh, atau keluarganya yang kena. Akhirnya kita buang kias. Akhirnya saya keluar biaya lagi tuh buang kias. Beli persyaratan lagi. Tapi sama AAW ini saya akhirnya dimandiin sama si 2 kuncen ini. Dimandiin, kita nggak pulang lagi tuh Mas. Nginep lagi 2 malam. Karena memang harus dinetralisir badan saya. Ya. Saya udah bilang, saya udah kasih duitnya sama persyaratan lengkap loh. Katanya apel gym yang besar dia beliin yang kecil. Minyak untuk perantara ke alam gaib yang harusnya 50 mili, dia cuma beli 20 mili. Ya harusnya sate daging mentah saya makan, itu nggak dimakan di rumah. Malah dia tinggal di sana. Yang matang malah dikasih keluarganya. Itu harusnya dibawa semuanya sesajen itu. Bukan dimakan di sana. Gitu loh. Itu yang akhirnya gagal. Nah, setelah saya kolaps ya, pingsan, saya masih dirawat di rumahnya Awe. Narasumbernya masih ada di Garut. Saya nggak bisa sebutin untuk kotanya itu atau desanya, tapi memang ada di sana. Ini real. Di sana saya diobatin, ya, diobati sama beliau. Terakhir dimandiin ya dengan ayat-ayat Quran. Dan beliau memang ada guru juga dari suku Baduy. Dan akhirnya terselamatkanlah saya. Cuman yang 2 kuncen itu masih sakit.
Saya sih nggak terlalu parah karena kan bukan saya yang ritual, mereka. Dan mereka sudah melakukan kesalahan ya, mengurangi persyaratan apa yang diminta oleh si jin itu. Saya sampai 3 hari deh, anak saya sampai nanya, handphone saya nggak aktif kan? Saya sengaja saya matiin karena saya nggak mau anak-anak tahu gitu apa yang saya lakuin. Akhirnya yang bikin saya sadar itu ya si AAW itu, Bang, dia manggil saya abang lah. Saya dibilang sama abang, yakin abang mau lakukan ini? Yakin, karena leluhur abang datang terus ke saya nih. Leluhur abang, kakek abang nih datang. Jangan sampai cucu saya melakukan ini gitu loh. Cut, bahasa itunya, tahan, gagalin gitu loh. Ternyata memang Allah kasih jalan melalui si U ini sama si D ini, mereka memanipulasi dana yang saya kasih, sesajen itu. Yang akhirnya lebih parah ke mereka, sampai mereka muntah darah ya. Mereka muntah darah 3 hari 3 malam mereka geletak. Nggak bisa bangun, badannya panas, keluar keringat kayak gede-gede jagung. Kalau saya kan cuma panas aja ya, meriang, selesai dimandiin, udah. Dikasihlah saya amalan tuh sama beliau itu. Dari ayat ya, surat Yasin, ayat 9 untuk pagar, sama amal-amalan lain. Yang akhirnya, alhamdulillah sampai sekarang saya, kalau dibilang nyesel sih nggak nyesel ya. Kalau bilang nyesel, ya nyesel sih. Karena kan itu bentuk syirik ya. Bentuk syirik. Tapi yang bikin saya tuh, apa ya, kayak merasa bersalah itu. Kenapa ya? Akhirnya imbasnya ke saya dan anak-anak. Ya kan akhirnya anak-anak marah dengan saya. Setelah saya cerita jujur. Mereka akhirnya lebih memilih ngekos daripada tinggal dengan saya. Karena mereka bilang takut kena imbasnya. Saya bilang, ini sudah dinetralisir sama kunciannya yang memang leluhurnya dari daerah sana. Gunung yang daerah Garut nih. Ada laut, namanya laut apa gitu, saya lupa namanya. Saya nggak bisa sebutin, tapi gunungnya juga saya nggak bisa sebutin. Sebuah gunung di daerah Garut. Anak-anak saya akhirnya karena takut, akhirnya pada misah. Mereka marah dengan saya sampai saat ini. Dengan apa yang saya lakukan. Makanya, di saat saya sekarang ibaratnya ingat perempuan itu sih, saya masih sakit hati sih. Sampai saat ini. Tapi akhirnya begitu ingat KAW, udah kembali ke Allah. Banyakin sholat, Bang. Banyakin zikir, banyakin tahajud, banyakin istighfar, banyakin ibadah, banyakin beramal. Semua kembalikan ke Allah. Ya Alhamdulillah ya. Anak-anak memang nggak bisa kembali ke saya. Karena itu kesalahan dan nggak bisa diperbaiki menurut mereka ya. Mereka bilang, saya yang salah. Karena bermain api dengan perempuan itu. Saya bilang, saya nggak salah. Ceritanya nggak seperti ini. Saya dijebak gitu loh. Saya dikasih makan, dikasih minum. Ya akhirnya saya kejebak di sana kan. Dan dia datengin ibunya anak-anak, sampai ibunya anak-anak kolab, sampai akhirnya dibilang, istri saya sampai bilang, almarhumah terakhir makan sama saya nih. Setelah perempuan itu datang, malamnya saya pulang, bini saya udah nangis tuh. Saya peluk dia. Memang udah nggak bisa turun dari tempat tidur ya. Semuanya pakai kursi roda. Cuman dari situlah saya akhirnya sakit hati ke perempuan itu. Yang tadinya saya juga ibaratnya kasihan dengan dia ya. Dia memang udah janda, tinggal mati. Sah aja kalau saya nikahin sini dengan dia. Bahkan saya masih ada istri, saya bilang. Kemudian saya nggak terima, dia datengin rumah saya, meminta izin ngotot ya, sama saya nggak saya kasih. Dia malah ngambil KTP saya saat saya tidur di rumahnya. Ya, akhirnya saat rumah sepi cuma istri saya aja, istri saya kolab kan di situ. Begitu saya pulang, bini saya udah geletak. Dan dia bilang sambil nangis terakhir, Abi selingkuh, Abi punya istri lagi. Sambil nangis dia. Sambil nangis. Saya bilang, aku ketemu perempuan itu nggak sengaja gitu. Ketemu di suatu lokasi. Dan aku nggak tahu kalau dia ada niat jahat dengan saya. Kalau dia nggak niat jahat, kalau saya larang untuk ke rumah saya, harusnya dia jangan dong. Terus kalau memang dia niat baik dengan saya, nggak harusnya dia mencuri KTP saya dong. Identitas saya, semua SIM saya, KTP saya ditahan sama dia. Begitu saya cari-cari, ternyata ada di rumah dia. Dia baru ngaku setelah bini saya meninggal kan. Satu penyesalan saya adalah saat ini pertama, oke, istri saya udah meninggal karena udah takdir ya. Saya yakin tadi karena memang dia mengalami penyakit udah lebih dari berjuang lebih dari 7 tahun ya kena penyakit. Tapi parah-parahnya itu setelah jantungnya itu parah itu ya setelah si perempuan jahanam itu datang si S itu. Ya akhirnya saya ada tumbuh dendam untuk dia secara langsung saya nggak bisa. Saya bilang ke anak saya, kalau kamu nggak percaya, Abi akan bunuh orang itu. Abi udah gila ya. Kalau Abi ngebunuh orang, ada Abi masuk penjara. Kita juga malu, ya kan? Kasihan Umi juga gitu kan.
Udah akhirnya saya berpikir, teman saya datang, teman kantor kembali yang kemarin tadi saya cerita bahwa dia nawarin ke si Udin ini kan di Citerep. Tapi akhirnya saya pikir, wah ini jalan keluar yang terbaik deh. Kita main halus kan, tapi ternyata begitu saya ritual melakukan, saya udah percaya sama si D dan si U ini, dia malah membohongi saya dengan mengurangi apa yang sesajen yang harusnya mereka lengkapi ya. Sesajen yang harusnya memang saya makan, atau saya mandi dulu, atau saya gimana dulu, mereka tidak memberikan itu. Setelah istri meninggal, anak-anak menjauh, karena takut saya melakukan lagi ritual ya. Mereka nggak mau kena imbasnya, akhirnya saya dinasihatin sama AAW bahwa, Bang, banyakin sholat, banyakin ini, banyakin istighfar, minta sama Allah. Kalau memang abang nggak salah atau tidak salah, kembalikan ke Allah. Akhirnya alhamdulillah, begitu saya back to Allah, hati saya tenang. Saya kirim Al-Fatihah untuk almarhumah, karena memang saya banyak salah dengan dia kan. Saya mulai tenang, dan akhirnya saya dengar kabar dia mulai sakit-sakitan nih, si S ini, si perempuan jahanam ini, udah mulai sakit, sama kayak almarhumah sakitnya, mulai sesek, mulai nggak bisa bangun, udah mulai kayak almarhumah lah, bertahap ya, nyesek, hipertensi, udah mulai itu. Dia sempat WhatsApp saya untuk minta maaf, ujung kaki sampai ujung kepala. Saya bilang, saya nggak bisa maafin kamu, walaupun saya bilang saya nggak ngomong apa-apa ya. Dia ngajakin ketemu, dia sujud di rumah sakit sama saya, maafin saya, dia bilang, ujung kaki sampai ujung kepala, karena saya udah nyakitin keluarga kamu, sampai anak-anak kamu benci sama kamu, itu niat saya, istri kamu juga benci sama kamu, supaya kolaps segala macamnya, supaya saya bisa nikah dengan kamu. Dia akuin itu. Saya cuma nangis, cuma di hati saya nggak bisa maafin kamu, saya bilang. Walaupun Allah pemaaf ya, tapi ini sakit hati saya ini nggak bisa terobati, karena kan sekarang sampai detik ini anak-anak udah nggak percaya dengan saya, seorang figur ayah yang nggak bisa ngelindungin istri dan anak. Mereka mengecapnya seperti itu. Seorang ayah nggak bisa jadi panutan yang baik, padahal ceritanya tidak seperti itu gitu. Saya sudah sebagai bapak tuh merasa gagal ya, gara-gara si perempuan jahanam itu awalnya. Kenapa? Saya dibilang jahanam karena berusaha sadis, yang ngejar ke kantor saya, ke kantor anak saya, bikin masalah di sana. Termasuk ke rumah almarhumah sebelum almarhumah kolep. Yaitu yang akhirnya saya dendam. Dan itulah AAW dan AAR inilah yang ngajak saya ke jalan yang lurus. Udah bang, istighfar, sholat, taubat. Walaupun di hati saya berat ya. Saya minta sama Allah, ya Allah, ujian ini mudah-mudahan saya bisa lalui ya. Walaupun pada prinsip saya harus kehilangan orang yang saya sayang. Istri, anak-anak saya belum jauh. Ya ikut sama saya cuma yang kecil ya. Dan saya dibenci dengan keluarga saya, sama keluarga istri. Saya hidup sekarang sendiri. Saya cuma yakin coba Allah penolong saya. Saya udah gak percaya dengan manusia lagi. Saya cuma berdoa, ya Allah, kembalikan anak-anak saya sampai mereka bisa balik ke saya, bisa percaya lagi dengan saya. Almarhumah juga biar tenang gitu kan. Dan si inisial jahanam ini memang biar dia juga sadar lah, maksud saya, dengan penyakitnya, bahwa dia sempat cerita di rumah sakit, minta maaf, kok sakitnya sama dengan almarhumah istri kamu sih. Saya nggak ngomong, cuma ngeluarin air mata bahwa sakit banget, gue nggak bisa cerita sama lu gitu loh, nggak bisa marah karena kalau gue pukul aku yang kena gitu loh, pasal segala macam. Cuman ya udahlah, saya bilang Pak Allah, terima kasih ya Allah, gue sudah balas dia dengan penyakit yang sama apa yang dialami istri saya. Itu yang akhirnya saya juga mengajak ke mungkin pemirsa ya, atau yang mendengar cerita ini, bahwa dendam itu nggak ada habisnya. Awalnya kita senang, terpuaskan karena bisikan setan ya. Tapi akhirnya saya juga sama Allah dikasih cobaan, ketemu orang yang nggak bener nih, si U sama si D ini, yang akhirnya memanipulasi itu, dan akhirnya mungkin harus begitu mentok ketemu AAW dan AR, yang akhirnya saya diluruskan oleh dia bahwa ini ada pesan filosofi, ada pesan batin, apa ini pesan batin dari almarhum kakek kamu, balik ke Allah, jangan lakukan ini lagi. Makanya saya pesan kepada teman-teman mungkin yang nonton ya, bahwa nggak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Semua kita selesaikan, gaduhnya hanya sama Allah, itu aja. Karena sebaik-baiknya jalan keluar, sebaik-baiknya penolong kita adalah yang menciptakan kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sih. Yang akhirnya saya agak sedikit tenang walaupun ada trauma ya. Di saat saya lebaran, di saat saya lagi sendiri,
ingat almarhumah kan. Ya Allah, dia istri yang soleha. Saya hanya ketemu dengan perempuan itu, gak bisa nahan perempuan itu, gak bisa meredam perempuan itu, sampai akhirnya terjadilah ya kan pertemuan itu. Dia datang ke rumah membuat istri saya tambah kolep. Padahal saya tidak melakukan apapun kecuali dipaksa sama perempuan itu ya, lewat makanan. Jangan sampai teman-teman atau siapapun yang melihat ini, mendengar ini, yang melakukan langkah yang saya ambil itu salah gitu loh. Kita bisa memang ngebunuh orang, ya kan, pakai alat goib ibaratnya. Tapi dosanya dunia akhirat yang kita tanggung, ya kan. Benar-benar. Bukan kita cari kesenangan dunia ya. Saat itu saya memang memikirkan dendam ya. Tapi ternyata begitu saya diajarin tentang kebesaran Allah yang Maha Pemaaf, bahwa setiap manusia kesalahan itu pasti diampuni ya, pasti ada solusi. Makanya saya ngajak teman-teman untuk tidak melakukan kayak ritual yang berhubungan dengan syirik lah. Karena ujung-ujungnya kita akan rugi. Ruginya apa ya? Satu, kita dosa juga. Kedua, efeknya ke anak-anak, ke keluarga kita gitu loh, ke diri kita. Nah untungnya saya ketemu si siapa? AAW ini kan. Sampai sekarang beliau ada narasumber, guru saya juga sekarang, spiritual ya, penasehat agama lah. Kalau saya punya masalah, saya ngadu ke dia. Oh iya bang, gini solusinya, baca ayat ini, amalin ini, sholat ini. Nah itu bikin saya sedikit tenang ya. Sedikit tenang, sedikit apa ya, lega ya. Dan saya flashback kembali bahwa yang saya lakukan itu menjadi pelajaran buat saya, juga buat mungkin pemirsa teman-teman yang nonton ini kan, untuk diri saya, duduk kita semua kan, bahwa hal kayak gitu nggak akan ada habisnya. Setan akan bisikin kita, ayo terus ya kan. Tapi udah selesai terus, kita dijebak malah hancur, malah kitanya akhirnya udah dosa, syirik ya kan, segala macem. Akhirnya aku sholat tobat, ya Allah kan Maha Pemaaf ya. Akhirnya Allah kasih jalan, kasih saya ketenangan lagi. Itu hati saya udah gak karu-karuan tuh. Makan salah, tidur salah, di kamar salah, ini salah, semua serba salah. Anak-anak menjauh, anak takut kan, takut kena imbasnya, takut kena kiriman-kiriman lah segala macam. Sampai sekarang, sampai detik ini, mereka tuh nggak mau balik, kecuali Lebaran. Balik kecuali Lebaran, itu pun nggak nginep, cuma minta maaf selesai balik. Nah itu akhirnya saya nyadar bahwa ini bukan salah mereka, memang saya salah jalan di awal. Mungkin Allah kasih saya begini supaya saya lebih proper ya, lebih introspeksi diri lagi bahwa setiap masalah nggak harus diselesaikan dengan jalan pintas, yang apalagi bersekutu dengan jin atau setan ya. Itu udah salah ya. Saya baru sadar setelah dibuka tuh sama si AAW. Oke. Oh, berarti si AAW ini sebenarnya emang kuncen pesugihan itu atau bukan? Ada 4. Ada 4. Teman AAW sama AAR ini alirannya putih. Oke. Ini juga putih nih, si D sama si U. Cuma dia lebih banyak ke materialistis ya. Money oriented. Jadi lebih banyak gelap mata. Jadi harus, mereka sama-sama putih, mereka seperguruan nih 4. Sama-sama masih, kalau si D, si AW sama si R ini masih leluhurnya, masih ketitisannya lah. Nah kalau si U ini kan dukun, berteman dengan ini. Tapi ternyata si U ini berbohong, makanya dia sama si U, sama si AW ini ditolong lah dia. Kalau nggak ditolong nih si U sama si D, mati dia. Gara-gara ritual itu ya? Ritual tadi nggak tuntas. Karena memang lakukan ritual itu nggak sembarangan mas, harus tuntas. Bener. Sesajennya, niatnya harus benar-benar 100% ya kan, 1000%. Sesajennya harus lengkap, nggak boleh dikurangin. Iya benar. Kalau dikurangin, kita yang kena. Itu ya, biasanya tadi kan yang pas lagi ritual, ada sosok buto hijau juga. Buto hijau datang, begitu mati dia goa bergetar ya, kayak gempa gimana sih mas? Gempa lebih dari 7,8 kali ya. Saya sampai goyang gitu, jatuh. Tiba-tiba tuh datang, suaranya itu bikin sakit telinga sama apa ya? Pokoknya sakit ya, kayak kita gimana sih, kayak kuping sakit, ditusuk-tusuk gitu. Tapi sama si kuncen si D sama si ini saya suruh bertahan ya. Tiba-tiba bertahan, kita ditiup mental. Udah tuh saya pingsan, saya nggak tahu. Yang jelas ada komunikasi dengan si D, si AAW masuk nih. Ternyata si AAW ini yang mager bahwa ini nggak bisa. Iya. Kalau nggak dia yang mau diambil nih, si D sama si U sama saya. Cuman akhirnya kan ditutup sama si AAW ini, saya nggak ngerti itu, saya udah pingsan aja. Saya dikeluarin sama si AAR, temannya si D yang aliran putih nih, si AW. Di situ saya diceritain sama AW, kalau untung ada saya ikut di luar.
Tadinya saya nggak boleh ikut kan, kata si Awe sama si D sama si U ini. Karena kan memang hajatnya dia, saya kenal sama dia kan. Tapi begitu ngumpul di rumahnya di Garut, ada si Awe sama si ini. Datang dinasehatin, pas datang dia di situ. Nyaba, nggak tahu nih kita tiba-tiba pengen datang ke rumahnya dia di Garut nih, rumahnya si D ini. Rumahnya si D ngumpulnya nih. Si U ini temennya si D. Si D ini masih ada silsilahnya sama si AW dan si R ini masih silsilahnya si sesepuh sana. Yang punya gunung ke sana lah, sama laut sana. Nah Bang, tadi kan Abang yang jelasin ada 2 nih Bang ya, yang Abang kembali. Nah, satu lagi nih, apa nih Bang dia? Ya, kalau satu lagi, ya Allah, kalau ingat flashback lagi, nangis saya. Karena ini menyangkut harga diri ya. Karena saya perempuan, kerja di sebuah toko elektronik lah ya. Elektronik terkenal, yang punya juga orang terkenal. Dia itu bagiannya udah bagian kayak audit lah ke toko-toko ya, visit. Kenal sama sopirnya bos, inisialnya R. Sampai mereka akhirnya katanya pacaran. Dikenalin lah ke saya tuh ke rumah, diajak. Ya udah kalau memang jadi kamu udah punya, kenalin ke Abi. Memang orang itu baik awalnya. Baik, kenal baik. Apa-apa izin, mau ke rumah izin, mau main bawa anak saya izin. Dan mau ke Pila waktu itu kejadian di Pila ya. Izin juga dengan saya. Saya tanya, ke Pila kamu berdua atau gimana nih? Sekeluarganya si cowok nih, si R. Oke, berarti aman ya. Tapi tidurnya bisa Bi. Cewek-cewek, cowok-cowok, aku sama keluarga perempuannya, gitu kan. Kan kakaknya banyak yang perempuan. Tapi entah kenapa, setelah pulang dari Pila, kok anak saya jadi diem. Diem, murung, ya kan. Tiba-tiba dia nangis. Nangis pulang, loh kamu gak kerja? Aku bilang gitu. Abi, sebelum dia pulang dia WhatsApp. Abi aku mau cerita. Cuma Abi tempat aku cerita. Ya kenapa? Tapi Abi jangan marah ya. Ya apa dulu? Aku bilang gitu. Bang Abi pernah marah kalau anak-anak cerita masalah? Enggak kan? Ya udah sekarang kamu di mana? Di kantor. Pulang. Aku ntar malam pulang. Pulang dia. Diantar sama sopir yang satu lagi. Sopirnya bos. Ada 2. Satu udah bapak-bapak, udah tua lah. Satu yang si R ini pacarnya yang muda. Umur waktu itu anak saya umur 20-an lah. Ya. 20-an. Dia juga sama 20-an. Cerita nangis. Anak saya minta maaf dengan saya. Ya apa dulu? Minta maaf apa? Dia bilang dia dipaksa. Disetubuhi dengan paksa gitu loh. Disitulah aku langsung apakah ini mungkin imbas dari aku JM kali ya? Kemarin gagal. Istri meninggal. Anak-anak menjauh. Terus anakku yang nomor 2 korban ya kan. Kerjanya udah enak. Sampai dia akhirnya mendingan mundur karena udah malam ya. Gak enak sama bosnya. Yakin. Kamu diapain Kak? Akhirnya saya telepon abang saya. Abang saya di Bogor. Abang ipar ya. Ya udah saya kayak abang sendiri lah. Tempat kita ngobrol kalau kesama dia mau dengerin kita. Setelah cerita saya nangis apa ya, kok tega gitu loh. Dia berani merawanin anak saya gitu loh di saat kondisi dia baru keluar dari rumah sakit waktu itu kan. Dan di toko itu nggak boleh pulang pergi, dikasih mesnya cewek-cewek, cowok-cowok terpisah kan. Tapi dia ngelakuinnya pas kejadian di Pila. Dan ternyata setelah saya telusuri, laki-laki itu memang laki-laki bajingan, sopir bos itu. Gak cuma sama anak saya melakukan, dengan cewek lain pun iya. Akhirnya saya dengan memutuskan nelpon ibunya sama anaknya. Saya bilang, kalau kamu gak ke rumah, saya kasusin, saya bilang. Setelah dia ke rumah, abang saya datang tuh, abang ipar saya. Jangan diterima udah, suruh pulang dia. Kita bawa dia ke ranah hukum. Nah disitulah akhirnya kasus berlanjut ya. Kasus berlanjut. Terus saya bilang masih kakak bawa, Kak sebenarnya foto si R itu sudah Abi bawa. Awal kamu cerita kamu disakitin laki-laki itu, sebelum Abi melakukan ritual itu sudah Abi bawa dia sebenarnya fotonya. Karena kan saya udah tahu nih dari awal bahwa anak saya ini katanya ini. Tapi sebelum dia terus terang ya, awalnya kan saya dengar dari security-nya saya nggak bisa sebutin, tapi dia masih ada di sana. Si R ini juga tadi dia dikeluarin, akhirnya dimasukin lagi. Saya nggak ngerti ada kolaborasi apa dengan mereka, karena akhirnya malah anak saya jadi tertuduh
Karena begitu dibawa ke habis duit buat pengacara ya kan, ada kali 15 juta kakak saya ngeluarin duit dan anak saya nyicil bayarnya ke kakak ipar, ke kalau dibilang uak ya kali ya, uak encang kalau bahasa Betawi bilang encang atau uak. Dan akhirnya kasusnya nggak jelas, katanya substansinya tidak mendukung, barang bukti tidak mendukung karena kan yang melakukan sama-sama sudah dewasa ya. Dan anak saya memang udah cerita dengan apa adanya bahwa dia dipaksa gitu loh. Lagi sakit nggak bisa berkutik dan itu sudah ada visum segala macam, tetap aja nggak bisa tuh. Ternyata uang bicara juga kan. Si R ini ternyata bicara juga dengan uang. Pakai saudaranya, nyogok lagi. Dan akhirnya, bincang saya udah kehabisan duit. Pengacara juga responnya slow respon. Kayak nggak mau, kalau nggak ada duit, nggak jalan. Akhirnya kita stop. Nah, bertepatan dengan saya kenal sama si U dan D tuh. Sebelum saya ritual itu kejadian. Saya bawa tuh fotonya tanpa izin si anak saya ini. Jadi, ya, saya berharap sih, apa yang saya lakukan ini jangan sampai dicontoh lah. Sama khususnya saya, khususnya Mas dan mungkin yang nonton. Ini memang real dan saya sebenarnya cerita ini siap tidak siap, tapi kan ada pesan moral yang harus saya bawa, sampaikan dakwah walaupun satu ayat walaupun saya salah ya. Jangan sampai ini terjadi dengan teman-teman di sana. Kalaupun ada masalah ya selesaikan aja kekeluargaan gitu kan. Saat itu juga saya salah, saya nurutin kakak ipar saya, kasusin aja. Tapi dia sendiri akhirnya begitu dicementok, eksekusi selesai anggap. Ya kan, harusnya kalau memang si cowok itu mau tanggung jawab, kan datang mau tanggung jawab nih. Cuma karena saya udah dendam ya, saya udah kenal si U sama si D, saya pikir ada jalan pintas, akhirnya saya tolak juga tuh. Saya usir mereka. Karena juga saya sakit hati kan. Udah akhirnya sekalian tuh. Pas kejadian itu, 2 harinya saya langsung ke Garut. Memang sudah ada perjanjian. Mungkin sudah ada jalannya Allah kali ya. Saya harus, lu mau ngambil jalan mana nih? Gua kasih ujian 2 ini kan. Istri meninggal, istri kolab, anak digituin ya kan. Kerjaan lu juga morat-marit jadinya. Anak-anak morat-marit karena malu kan. Takut jadi gimana-gimana kan. Tuh akhirnya ya. Gelap mata. Gelap mata dan akhirnya hasilnya nggak ada. Yang ada duit saya habis. Fisik dan mental saya terkuras. Benar-benar. Air mata, fisik capek, badan capek, uang, materi mah bisa saya cari ya. Tapi kalau istri hilang, kan kita nggak bisa balik lagi nyawa. Ya kan, saya sakit, masih alhamdulillah Allah kasih ya. Kasih saya umur panjang, dikasih sehat lagi, dinetralisir sama AAW, dikasih pagar dengan ayat Yasin, ayat sekian saya suruh baca setiap habis sholat sebanyak-banyaknya untuk memagar diri. Tapi akhirnya sekarang udah bersih, udah aman lah. Tapi tetap saya masih amalin itu untuk jaga diri saya kan. Ternyata memang si S ini, si wanita jarim itu juga main dukun juga dia. Dia main juga, dia pakai susuk juga, dia ngirimin saya lewat makanan juga kadang. Dia ngirim sesuatu supaya saya, ya gitulah. Nah, begitu saya lihat dia sakit, dia minta maaf, dia minta saya datang. Karena saya nggak tega ya, kita pernah kenal, kita pernah berhubungan suami istri. Saya datang, dia nangis-nangis minta maaf, ujung kaki sampai ujung kepala. Saya udah nggak bilang, saya nggak bisa. Saya nggak berkata di mulut tapi di hati. Saya cuma nangis saja. Sampai sekarang dia sama penyakitnya dengan almarhum. Sampai saat ini. Nah, kalau boleh tahu nih yang berarti yang ditumbalinya tadi 2 nih. Ya. Yang selama ini gagal berarti ya? Ya, dua-duanya gagal. Tapi yang satu ini, yang si S ini, wanita jarim itu udah mulai sakit. Mulai sakit. Itu setelah saya back to Allah ya. Setelah saya dinetralisir, saya kembali ke Allah, minta sama Allah. Hanya Engkau yang tahu balasan apa sih yang terbaik buat orang-orang kayak gitu loh. Hamba ini cuma seorang hamba yang kotor gitu loh. Coba minta petunjuk aja sama Allah, tunjukkan itu aja kezalimannya mereka gitu aja. Nah, kalau untuk si R kabarnya gimana? Apakah dia si R terakhir saya cek itu tadi tarik lagi ke toko itu ya, toko besar itu, toko elektronik. Masih tetap sopir karena dia dibela sama omnya yang sopir senior di situ, yang dekat dengan si bos. Tapi saya dengar sih terakhir dia kecelakaan ya. Nah itu saya bilang sama anak saya juga sama si inisial T ini, minta sama Allah, dia udah mulai banyak sholat sekarang, udah mulai legowo. Saya capek loh mas, sampai nggak bawa dia ke psikolog. Psikolog karena TKP-nya di Puncak, akhirnya kita lapor ke Bogor. Di Bogor dioper lagi. TKP-nya di awal kenal kan di Jakarta Timur ya. Akhirnya di Jatinegara tuh. TKP-nya di Jatinegara, mulai tuh episode segala macam, dihadirkan psikolog anak saya. Air mata saya itu nggak berhenti nangis. Di motor, bawa motor nangis, di kantor saya nangis, di rumah apalagi ya Allah kok. Setelah kayak gini, pas saya lakukan JM ini malah tambah
Gak bener, karena saya kan gak banyak sholat ya, gak banyak minta sama Allah, tapi dendam terus kan. Saya pikir saya punya dukun nih, punya media, gue ada duit, tinggal beli, tak mati loh. Ternyata itu nggak ngejamin gitu loh. Memang nggak, Allah tuh nggak ngebolehin saya begitu. Mungkin kalau ayah disetujuin, mungkin karena udah garisnya ya. Mungkin saya diginiin sama Allah supaya saya balik ke Allah ya, back to Allah gitu aja sih. Ketemu awet tadi mas. Nah, berarti emang latar belakang mengapa abang melakukan pesugihan itu karena rasa dendam ya bang ya? Iya, awalnya dendam. Dendam yang memang sudah bisa ditoleransi lagi di hati kita, apa pikiran ya saat itu saya. Udah gak bisa sinkron lah hati pikiran yang nguasain hawa nafsu ya. Sakit hati, bang, luar biasa. Iya. Nah bang, tadi kan udah ritual lah ya, udah ngejalanin ritual dan sempat datengin si Buto Ijo ini. Nah setelahnya ini apakah pernah diteror lagi bang sama si setan ini, si Buto Ijo ini? Iya. Setelah ini dilakukan terus gagal ya, mungkin karena Allah juga nggak redo ya, leluhur saya nggak redo. Di rumah tuh saya walaupun di AW di Garut di netralisir, tetap sama kayak di film mas, dibayangin. Karena kan saya lihat langsung, itu gedenya luar biasa. Kalau ukuran kayak kepala aja kayak rumah, apalagi badannya lebih gede dari pesawat ibaratnya. Itu memang di film-film belum seberapa, tapi begitu kita menyaksikan langsung makhluk goib, itu seremnya luar biasa, gedenya luar biasa, dan saya sampai nggak bisa ngomong, gerak aja nggak bisa ya kan. Dia bersuara atau getaran kakinya aja udah bikin kita sakit ya. Udah dia kenapa begitu? Awe cerita bahwa kalau ritualnya itu sesajennya lengkap, dia nggak akan seperti itu mas. Cuman angin aja, terus dia nanya, ngobrol kayak manusia. Diterima misalkan nih 2 poto ya 2 poto saya makan, sesajennya dimakan udah selesai. Saat itu kita minta nyawa itu hilang. Kalau yang kemarin si AAD sama AU itu bilang hanya nyawa hilang, tapi kalau ada duit setelah nyawa hilang duit nongol. Itu real. Dan saya nggak tahu karena saya belum lihat langsung ya. Saya ditawarin itu saya nggak tergiur karena saya nggak yakin. Saya hanya tahu orang itu mati itu aja, nggak ada di muka bumi, puas saya. Secara halus gitu lah, karena kan kalau kita hajar membunuh kan kita secara hukum kita pasti kena ya. Akhirnya saya nggak bisa jalan pintas, akhirnya saya kejebak sendiri di sana, dan di rumah pun saya dihantui. Dihantui si Buto Ijo itu. Ini dihantui itu tetap kayak gimana ya, kayak ada rasa gelisah, takut, dia nongol gitu kan. Terus kadang-kadang ada kayak pintu kebuka orang lewat gitu kan, makhluk gede lewat sat gitu kan. Ya akhirnya saya ingat AAW bahwa sholat jangan lupa dikencengin, sama amalan yang saya kasih kencengin, karena untuk menjaga diri, membentengin gitulah. Termasuk yang ayat surat Yasin ya, ada ayat berapa tuh dikasih yang untuk ngebentengin badan kita sendiri. Nah, akhirnya alhamdulillah itu kejadian kan 2 tahun yang lalu ya. Berarti almarhumah udah meninggal 2 tahun deh. Nah, kesini udah mulai stabil saya ya, udah mulai stabil karena memang saya udah mulai kencengin nih. Minta sama Allah, walaupun saya kadang suka masih belentang-belentong ya. Kalau lagi inget sakit hati masih ada ya, namanya saya manusia biasa ya. Kalau inget flashback lagi ke sana, dendam masih ada. Dendam, ya. Atau saya nyesel masih ada sampai detik ini. Mungkin sampai dibawa mati. Tapi kan kata AAW, penyesalan itu jalan berlarut. Kita move on, itu balik ke jalan yang lurus yang benar. Makanya saya di sini cerita juga sambil menyampaikan juga ya bahwa nggak ada manfaatnya kita melakukan itu. Yang ada akhirnya kita dihantui rasa salah, rasa takut, rasa salah, penyesalan belakangan, nggak ada yang di depan gitu kan. Rugi juga ya, rugi secara fisik, materi, betul, mental, psikologi saya juga jadi goncang waktu itu setahun itu. Iya makanya kepuasannya nggak tercapai, tapi malah imbasnya banyak. Mungkin Allah nggak redo saya melakukan ini ya. Dan karena saya juga nggak ada izin orang tua, nggak ada izin anak ya kan. Mungkin almarhumah juga nggak mau saya begitu kan, begitu ya. Iya benar-benar. Nah itu dia tadi mungkin, dan Bang Ardi ini juga udah udah ninggalin kayak gitulah ya Bang ya. Tadi udah nyampaikan bahwa janganlah ngelakuin dendam, walaupun dendam tapi jangan gelap hati sampai ngelakuin pesugihan. Ya, walaupun kita disakitin dibunuh sekalipun. Mungkin ada jalan terbaiknya lah ya. Selain jalan pintas yang tadi ya Bang ngelakuin. Iya. Dan kita juga kirim doanya nih buat penonton ya Bang ya. Amin. Almarhum istri Bang Ardi. Semoga tenang di sana, arwahnya diterima di sisinya. Amin. Dan semua dosanya dihilangkan. Amin ya Allah. Dan mungkin buat anak-anaknya Pak Ardi nih nonton. Nah inilah nih keterangan
bapaknya ya kan. Bapak Jangan balik yuk, nggak usah takut. Gitu. Kita semua ada Allah lah. Dan awalnya juga mungkin salah paham ya. Salah paham aja ya. Salah paham aja. Bisalah diiniin lagi lah, di silaturahmi lagi. Ya. Saat ini saya cuma minta doa aja sih. Ya, minta doa, Allah kasih petunjuk ke mereka, dilunakkan hatinya, dibukakan pikirannya, ya kan, untuk melihat ya udahlah. Manusia kan gak ada yang sempurna ya. Saya seorang bapak pun nggak sempurna harus baik terus kan, harus sempurna ya kayak yang mereka mau, nggak bisa gitu. Ya, kalau dilihat dari sisi lain kan, Bang Ardi ini ngelakuin karena emang buat ngituin keluarga juga. Iya, maksudnya sayang sama keluarga. Betul. Walaupun caranya salah ya. Salahnya salah ya, betul. Tapi kan niatnya baik nih. Maksudnya baik buat keluarga ya. Nah, kayak tadi kan kayak anaknya mohon maaf kayak tadi diituin, akhirnya Bang Ardi kesel lah ya. Siapa yang nggak kesel kan Bang Ardi? Iya lah, sakit hati banget Mas. Karena sakit harga diri juga. Bener. Nama baik. Karena istrinya sampai sakit tadi, dan itu tadi maksudnya karena sayang sama keluarga ya Pak Ardi. Ya mungkin memang waktu itu Bang Ardi hilap atau gimana, ngambil jalannya ya salah tadi. Iya, makanya sekarang saya bilang sama Allah, orang-orang yang sudah nyakitin anak saya, sudah nyakitin saya, biar Allah yang bekerja lah. Benar. Saya minta Allah yang terbaik ngebalasnya. Saya nggak bisa balas manusia karena saya juga bukan orang sempurna gitu Mas. Itu sih intinya. Ya, tadi lah kita doain aja lah semoga masalahnya semua cepat kelar ya Bang Ardi. Amin ya Allah, amin. Bisa diselesaikan secara keluarga atau gimana. Yang terbaik. Iya benar. Oke, terima kasih banyak nih Bang Ardi. Iya, sama-sama Mas. Kisahnya yang sangat luar biasa dan banyak yang kita ambil deh hikmahnya ya. Iya. Ambil yang bagusnya, buang lah yang jeleknya. Dan oke nih, sekian dari kita. Sebelum closing, gue mau ingetin buat kalian yang pengen bercerita juga seperti Bang Ardi di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke, segitu dulu. Gue Viko pamit undur diri dan Bang Ardi juga pamit undur diri. Yeah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.